Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama kami umat-umat Tuhan dari Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Timoho Yogyakarta dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat. Dan kali ini kita sudah dihadirkan panelis kita seperti biasa, ada Bang Bill. Halo Bang Bill, bagaimana kabarnya? Halo Semi, puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Ada Bang Ferry, bagaimana kabarnya Bang Ferry? Hai Semi, ya puji Tuhan baik sekali, luar biasa. Puji Tuhan. Dan Sherin, halo Sherin, bagaimana kabarnya? Halo Bang Semi, puji Tuhan sehat, baik. Puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat dan kami mengharapkan saudara-saudari semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kita akan memulai diskusi kita, tapi sebelumnya saya mengundang Sherin untuk membukanya dalam doa. Silakan Sherin. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Pada saat ini Tuhan, kami hamba-hambamu, kami mau membaca sedikit firman-Mu yang akan diterangkan melalui Sekolah Sabat. Bantu kami masing-masing Tuhan untuk menjelaskannya, juga yang mendengar Tuhan, agar kami semua boleh belajar, dan curahkan Roh Kudus-Mu agar kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, dan khusus kami doa. Amin. Terima kasih. Saudara-saudari sekalian, pelajaran Sekolah Sabat kita telah tiba di pelajaran yang keempat, dan ada judul yang menarik, yaitu Jalan yang Sukar. Nah, Jalan yang Sukar. Ketika saya membaca pelajaran Sekolah Sabat sepanjang pekan ini, saya melihat ini masih ada kaitannya dengan pelajaran sebelumnya. Ya, jadi pastikan saudara juga menyimak pelajaran sebelumnya. Dan saya mau ke Bang Bill, kira-kira fokus kita untuk pekan ini seperti apa? Dan mencakup apa pelajaran kita sepanjang pekan ini? Silakan Bang Bill. Oke, Semi, jadi kita sudah sampai di pelajaran yang keempat ya, tentang jalan yang sukar. Mungkin Semi bisa share screen-nya supaya pemirsa juga bisa melihat pelajaran kita. Nah, jalan yang sukar, judulnya ini cukup menarik, tapi ada hubungannya dengan pelajaran sebelumnya. Nah, sebenarnya untuk mengartikan judulnya ini cukup sulit ya, karena mungkin jalan yang sukar nanti ketika kita sudah sampai di selesai, nanti pembahasannya selesai, mungkin kita masih bertanya jalan yang sukar ini maksudnya apa, jalan yang mana gitu. Nah, tapi sebenarnya terjemahannya agak sedikit rancu kalau diterjemahkan jalan yang sukar, karena bahasa aslinya pelajaran kita berjudul The Hard Way, atau misalnya seperti ini, ada jalan yang mudah tapi terpaksa kita memilih jalan yang susah. Nah, jadi konteksnya seperti itu. Mungkin kalau kita bilang jalan yang sukar, agak sedikit keluar konteks atau rancu. Jadi konteksnya adalah di pelajaran ini kita akan melihat bagaimana manusia terpaksa menjalani jalan yang sukar atau terpaksa belajar dengan cara yang susah untuk mengerti Tuhan itu siapa dan hubungannya dengan Tuhan, yang sebenarnya tidak perlu demikian. Nah, ini benar kata Simi tadi, ini ada hubungannya dengan pilihan Raja Ahaz di pelajaran sebelumnya. Nah, kalau kita lihat terlebih dahulu ayat inti kita di pelajaran kali ini dari Yesaya yang ke-8. Jadi kita fokus pada Yesaya ke-7 dan ke-8 untuk pelajaran kali ini, minggu ini. Nah, dari Yesaya 8 ayat 17 ayat intinya, dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Nah, dari ayat inti ini kita melihat ada sebuah pengharapan. Ada sebuah pengharapan yang datang dari kesesakan yang dikarenakan pilihan yang salah. Itulah kenapa digambarkan dalam Yesaya 8 ayat 17. Tapi cukup menarik, ayat intinya tidak menggambarkan kesesakannya, tapi menggambarkan pengharapannya di balik pilihan yang sudah salah itu. Nah, kalau kita beralih ke pendahuluan di Sabat petang, nah ini adalah sebuah cuplikan sederhana ya pelajaran ini. Jadi para pemirsa, teman-teman, saudara-saudara semua, pelajaran kita itu didasarkan dari Yesaya 7 sampai 8. Namun paralelnya ada di dalam 2 Raja-Raja 16 dan 17. Nah, kalau Yesaya 7 kemarin kita sudah sempat bahas sedikit, itu menggambarkan keputusan Raja Ahaz yang salah. Lalu respon Tuhan seperti apa? Ada nubuatan, ada tanda Immanuel, dan juga penyerangan Asyur. Nah, itu kita lihat kejadiannya saat ini di pelajaran ini. Sedangkan dari 2 Raja-Raja 16 sampai 17 itu menggambarkan
keadaan raja-raja pada saat kejadian itu. Jadi ada Raja Hosea yang di Israel, yang di utara, keruntuhan Israel seperti apa, dan penyerangan Samaria. Nah, saya mendapatkan pendahuluan di sini 4 kunci utama, tema kunci pelajaran kita. Yang pertama adalah keputusan manusia, sama hubungannya dengan pelajaran minggu lalu. Lalu penggenapan nubuatan Tuhan, ketetapan janji Tuhan, dan konsekuensi yang harus diterima manusia akibat pilihannya sendiri. Dan seperti apa nanti hubungan manusia dengan Tuhan digambarkan dalam pelajaran ini, sangat bagus sekali. Jadi sebaiknya teman-teman semua bisa membaca buku Alkitabnya, siapkan Alkitab dan juga buku Sekolah Sabat. Baiklah, kita akan masuk di hari yang pertama, hari Minggu. Di hari Minggu ini digambarkan penggenapan nubuatan, judulnya ya, nubuatan digenapi, didasarkan dari Yesaya 7 ayat 14-16. Nah, kalau saya boleh rangkum penggenapan nubuatannya, nubuatan yang mana? Di awal, kalau kita ingat minggu sebelumnya, Tuhan sudah bilang, jangan takut sama 2 raja gitu, yang menyerang, yang berkoalisi. Tuhan pasti akan luputkan engkau, tapi tidak mau percaya. Tapi Tuhan tetap menepati nubuatan, menepati janjinya. Jadi pada tahun 734 sebelum Masehi, nubuatan Yesaya diberikan sebagai respon terhadap pilihan Raja Ahaz. Jadi Raja Ahaz sudah memilih pilihannya, yang adalah pilihan yang salah, lalu ada nubuatan yang keluar. Nah, pada tahun 733, Asyur menghancurkan Aram. Kalau kita lihat ya, ada koalisi di sana, Aram dan juga Israel. Nah, tapi Israel itu luput, selamat karena dia bayar upeti ke kerajaan Asyur. Nah, tapi pada tahun 727 sebelum Masehi ini, penanggalannya mundur ya, karena sebelum Masehi. 727 sebelum Masehi, si Hosea ini atau Israel ini memberontak melawan Asyur, dan akhirnya Asyur menghancurkan Israel dan menyerang ibu kotanya Samaria. Nah, kalau kita perhatikan dari sini, nubuatan Tuhan itu digenapi. Kedua bangsa itu hancur dengan atau tanpa keputusan Raja Ahaz ya. Jadi mau Ahaz memilih yang benar atau Ahaz memilih yang salah, Tuhan tetap menepati janjinya, karena dari awal sudah dibilang jangan takut. Mereka bukan apa-apa. Nah, sesuai dengan firman Tuhan, walaupun Ahaz minta bantu sama Tiglat-Pileser ketiga atau kepada Raja Asyur, tapi tetap Tuhan genapi apa yang sudah dia katakan. Nah, selanjutnya, karena keputusan Raja Ahaz untuk bergantung pada manusia, sekarang giliran Yehuda untuk mendapat serangan Asyur, yang akan kita bahas di pertemuan minggu ini ya, seperti apa penyerangannya dan apa respon terutama Nabi Yesaya, karena pelajaran kita didasarkan dari Yesaya, bukan dari raja-raja ya, dari Yesaya umumnya. Jadi bagaimana Nabi Yesaya dan juga bagaimana keadaan Yehuda pada saat itu. Mungkin seperti itu Semi, untuk pendahuluan dan juga pelajaran kita di hari Minggu. Ya, jadi ini lebih kepada akibat ya. Kemarin mereka udah berteman sama musuh dari musuhnya, sekarang malah diserang oleh kerajaan Asyur, bangsa Yehuda ini. Oke Bang, di hari Minggu ini ada pertanyaan Bang. Kita dibawa pemikiran kita seandainya tuh kita lagi hidup di kerajaan utara ya, pada waktu itu, dan semuanya itu lagi terjadi. Dan ini sangat jadi tantangan bahwa kita akan sulit karena kita akan sangat mudah kehilangan iman ya, seperti Raja Ahaz dan juga bangsa Yehuda. Nah, apa yang kita dapat lakukan sekarang ini, Bang? Dan apa yang kita dapat belajar supaya kita dapat memelihara iman kita tetap utuh, dan ketika masa kesukaran itu tiba, kita dapat teguh berdiri. Kira-kira seperti apa ini? Silakan. Oke, ini pertanyaan ada di pelajaran Sekolah Sabat kita ya, di hari Minggu paling bawah. Dan saya akan melihat dari 1 Petrus yang seperti pelajaran kita sudah tuliskan di sana. Jadi kalau kita buka dari 1 Petrus 3, 1 Petrus 3 ayat yang 1 Petrus 1 ayat yang ke-13 sampai yang ke-25. Saya akan bacakan ayat yang pertamanya saja supaya nanti kita akan lihat sendiri seperti apa kira-kira yang Tuhan inginkan. Nah, kalau kita lihat ya di sini, kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang
menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini sampai di ayat yang ke-16 saja. Nah, dari sini mungkin saudara-saudara bisa baca sampai ayat yang ke-25, tapi saya akan rangkumkan bahwa ada hubungannya antara penurutan dan iman. Jadi kalau saya boleh katakan kenapa iman kita goyah, terutama dari pelajaran kita Raja Ahas, karena dia membiasakan diri tidak menurut. Dia membiasakan diri, kalau kita lihat sendiri sejarahnya, dia korbankan anaknya sendiri, membakar berhala, buat mesbah-mesbah berhala. Jadi dia membiasakan diri dengan istilahnya duniawi, sehingga gimana caranya dia mau memakan makanan yang keras, kalau Paulus bilang ya. Gimana caranya dia mau menerima iman, sedangkan dia aja membiasakan diri dengan sesuatu yang duniawi gitu. Nah, tidak terlatih kekudusannya. Nah, jadi kalau ditanya apa yang kita dapat lakukan sekarang ini agar kita dapat belajar memelihara iman, namanya belajar ya, ada jatuh bangunnya. Kalau saya ingat waktu di pelajaran pertama-tama dikatakan Tuhan bilang kamu harus bertobat, belajarlah berbuat baik. Jadi belajar ya, bukan berarti selalu sempurna gitu. Nah, menurut saya salah satu hal yang bisa kita lakukan saat ini adalah menurut. Karena dengan kita menurut, iman kita itu dilatih. Apabila nanti ada yang kita tidak tahu gimana masa depan, kesukaran ya tiba atau apapun itu, kita tetap percaya sama Tuhan karena kita sudah terbiasa untuk menurut. Mungkin seperti itu sih. Amin, puji Tuhan. Jadi kita harus menurut ya. Oke, saya mau ke Bang Ferry di pelajaran hari Senin dan hari Selasa. Ada judul yang menarik juga, konsekuensi yang telah dilihat. Nah, ini konsekuensinya seperti apa ini? Dan kemudian di hari Selasa ada judul juga yang menarik di situ. Ya. Sebentar, saya buka dulu. Ya, ada apa dalam sebuah nama? Ya, itu di hari Selasa. Nah, kira-kira seperti apa ini, Bang? Boleh diuraikan? Silahkan. Oke, terima kasih, Sam. Nah, ini hari Senin, ya, ini sebenarnya berbicara mengenai penghakiman ya yang diumumkan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya, dan di situ berisi ancaman-ancaman lah, gitu ya, mengerikan. Ya sama seperti orang tua ya, berikan ancaman-ancaman. Jadi kalau kamu ini nanti ini loh, apalagi sekarang ini ancaman-ancaman yang relevan itu handphone, ya. Anak-anak contohnya saya suka main handphone gadgetnya ya, lalu kasih ancaman, kalau kamu tidak ini maka saya akan ambil handphonenya, dan itu satu yang sangat apa ya, ampuh juga bagi anak-anak ya. Nah ini Tuhan ini karena dulu mungkin nggak ada handphone ya, jadi dia ada ancaman-ancaman yang dia berikan gitu ya. Tujuannya sebenarnya ya tadi supaya mereka berbalik ya. Dan kita lihat itu di Yesaya 7 ayat 6 ya, bukan ayat 17. Oke. Dia firman Tuhan tuh bunyi seperti ini. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu berhari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Ya, jadi dan sampai ayat 25 ya itu banyak mengenai ancaman-ancaman. Tapi saya baca satu ayatnya saja. Ya. Nah ini ancaman ini terjadi karena ya maksudnya akhlak ya, walaupun undangan demi undangan ya telah disampaikan supaya mereka itu berbalik kepada Tuhan. Ya, dan ancaman ini juga bersifat luas ya, bukan hanya kepada raja, ya, tapi juga keluarga kerajaan, rakyat dan seluruh bangsa. Ya, ini luas. Nah, lalu ini penghakiman yang sangat besar ya. Firman Tuhan mengatakan hari-hari seperti belum pernah terjadi. Nah, ini belum pernah terjadi kepada bangsa ini. Lalu musuh yang dipakai sebagai alat penghakimannya adalah Raja Asyur. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bilsam. Ya, kenapa? Karena bagi Raja Ahas, ya Raja Asyur ini adalah tempat berlindung. Ya, wah saya bisa mengandalkan. Ya, gitu. Lalu salah satu ancaman mereka adalah harta milik mereka akan diambil. Tanah tandus.
Itu dari ayat 18 sampai seterusnya ya, sampai 25. Lalu dan sebagian besar kehilangan penduduk. Kenapa? Karena banyak yang ditawan, dibawa ke negeri penjajah. Ya. Lalu akibatnya kawanan-kawanan ternak akan diporak-porandakan. Ya. Karena ya nggak ada lagi juga yang mengurus ya. Lalu ada yang dirampas musuh. Ya. Lalu tidak ada daging kecuali dadi dan madu yang terbatas. Tanah yang subur akan ditutupi ya, karena sudah dalam keadaan perang ya, jadi semua alat-alat mungkin pertanian itu menjadi alat perang ya. Dan menjadi juga tidak subur. Nah, ini adalah akibat dari Raja Ahaz ya, yang mengandalkan manusia daripada Allah. Dan ini adalah konsekuensinya. Memang ada kan hukum ya, sebab akibat ya. Dan ini yang akan mereka dapatkan ya. Kira-kira begitu. Nah, di hari Selasa ya, dengan judulnya Ada Apa Dalam Sebuah Nama. Nah, ini di sini Tuhan itu luar biasa sekali ya. Ini untuk mengingatkan mereka itu melalui sebuah nama. Nah, sepertinya Yesaya ini kayaknya nabi yang cukup fenomenal di zaman Raja Ahaz ya. Sampai nama anaknya itu sangat penting gitu loh. Ini di Yesaya ini di Yesaya 1 sampai 8 ya. Ini nubuatan tentang keberhasilan Raja Asyur melawan Damaskus ya, Samaria dan Yehuda akan kerusakan yang akan dibuat ya. Nah, ini Tuhan yang menyuruh Nabi Yesaya untuk membuat sebuah batu tulis ya, yang dibaca semua orang. Ini pernah juga sebenarnya ada batu tulis ya, ketika di Indonesia, dalam konteks Indonesia ya, ketika Megawati dan Prabowo maju pertama kali ya, nah, mereka itu katanya ada batu tulis gitu. Ketika Jokowi itu maju, nah, mereka mengingatkan lagi batu tulis perjanjian dulu. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini menarik nih ya. Dulu udah ada nih batu tulis yang besar ya. Nah, apa yang harus ditulis di sana ya, yaitu menuliskan nama anak daripada Yesaya ya, yaitu Maher Syahlau Hasbas ya. Mudah-mudahan saya cara pronunciation-nya itu benar ya. Oke. Artinya bergegaslah mengambil barang-barang jarahan. Cepat-cepatlah ya, menghampiri mangsa ya. Nah, ini nama ini punya makna ya, yaitu menyeratkan pasukan Asyur akan menghampiri mereka dengan sangat cepat dan mengambil jarahan secara besar-besaran. Ya. Nah, karena ini dibuat dalam batu tulisan ya, dan dipapangkan di tempat yang cukup orang bisa lihat ya, jadi orang bisa melihat batu tulis itu dan ingat ya. Nah, sampai ya batu tulis itu yang ditulis itu ada dua saksi sebenarnya yang menarik ya, yang layak dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Zakaria. Jadi bayangkan ya, harus ada lagi tuh yang menjadi saksi gitu, bahwa apa? Bahwa nubuatan yang berisi ancaman ini benar-benar terjadi gitu. Nah, sekarang bagaimana dalam konteks kita nih? Ini menarik sebenarnya ya. Nah, kita sebenarnya punya batu tulis ya, yaitu Alkitab saat ini. Ya, yang mengingatkan kita apa yang akan terjadi ke depan, ya. Apa konsekuensi dari dosa-dosa yang kita lakukan. Itu ada firman Tuhan. Okay. Dan juga sampai ada juga sebenarnya solusi-solusi gitu loh, bahwa Tuhan itu masih memperhatikan kita. Sampai kata di dalam pelajaran itu Immanuel, ya, Allah beserta kita. Nah, ini adalah pelajaran mengenai dari sebuah nama ya, bagaimana nama itu ya digunakan oleh Tuhan ya untuk memberikan peringatan ya akan ancaman dan juga harapan ya, bagaimana keluar dari tersebut atau keluar dari masalah-masalah tersebut. Oke. Mungkin kira-kira begitu, Sam, secara singkat. Ya, terima kasih Bang Fer. Jadi di hari Senin kita melihat akibat dari permohonan Ahaz ya, yang meminta bantuan dari Asyur.
dan bukan bersandar kepada Tuhan, dan di hari Selasa ada nama ya, yang merupakan ancaman dan juga harapan bagi umat-umat Tuhan. Bang Fer, ini ada pemikiran atau pertanyaan? Ada dua nih di sini. Yang pertama ada kecenderungan alamiah manusia ya, itu mempercayai apa yang dia bisa lihat, dia bisa raba, dia bisa sentuh. Yaitu perkara-perkara dunia tentunya. Namun, seperti yang kita tahu, perkara-perkara dunia ini akan lenyap. Dan kalau kita lihat dalam 2 Korintus 4 ayat 18, kira-kira ayat ini, apa yang dikatakan ayat ini kepada kita, dan bagaimana kita dapat menerapkan pekabaran yang terdapat dalam ayat ini dalam kehidupan kita. Perbedaan apa yang terjadi dalam hidup kita jika kita melakukan apa yang dikabarkan oleh ayat ini. Itu yang pertama, Bang Ferry. Yang kedua, meskipun bangsa yang mengaku sebagai umatnya berulang kali melakukan kesalahan seperti bangsa Yehuda ini, tapi Tuhan masih mau untuk menyelamatkan mereka. Nah, bagaimana prinsip ini kita dapat ambil dan diterapkan dalam kehidupan kita secara pribadi, Bang Ferry? Khususnya saat kita gagal dalam kehidupan kerohanian kita. Nah, ini menarik ya, Bang Ferry. Silakan, Bang Ferry. Oke, terima kasih Sam. Ya, ini memang pertanyaan yang penting ya, mengenai kecenderungan alamiah kita, mempercayai apa yang kita dapat lihat ya. Tapi ada yang menarik sebenarnya dikatakan oleh Rasul Paulus di Ibrani 11 ayat 1 ya. Ini berbicara mengenai iman ya. Ini ada hubungannya ya. Bahwa iman itu adalah dasar dari segala yang kita harapkan gitu, dan bukti yang tidak kelihatan. Nah, ini 2 Korintus 4 ayat 18 ini ya. Ini mendorong kita sebenarnya ya untuk mulai berpikir itu, untuk tidak fokus kepada hal-hal yang bisa dilihat. Ya. Contohnya apa yang bisa dilihat itu? Ya, contohnya adalah materi ya, rumah, ya, jabatan. Itu kan sebenarnya hal-hal yang bisa dilihat ya. Dan kenapa? Karena itu telah dilakukan oleh seperti tadi Raja Ahaz. Ya. Dia melihat Raja Asyur gitu loh. Nah, dalam konteks kita ini, ya, kita fokus ya kepada iman. Ya. Nah, ini saya tidak mengatakan bahwa salah gitu ya untuk memiliki materi ya seperti rumah, ya, atau jabatan, barang-barang mewah. Itu saya tidak mengatakan itu dosa gitu ya. Tapi bagaimana ya kita bisa melihat bahwa sebenarnya yang kita butuhkan itu bukan itu, gitu loh. Tapi adalah apa? Tuhan. Ya. Itulah yang kita butuhkan dari segalanya. Ya. Banyak orang yang akhirnya ya, memiliki dosa seperti seperti kayak luka-luka batin ya, dan mereka akhirnya perginya itu ke materi, gitu. Dan akhirnya bukan makin keluar sebagai solusi, ya, tapi menjadi semakin terjebak. Ya. Namun ketika kita melihat Kristus, ya, maka itu akan menolong kita ya, untuk melihat perkara-perkara yang lebih kekal daripada perkara-perkara dunia ini. Nah sekarang nih bagaimana sih kasih Tuhan? Ya. Kalau kita lihat dari Alkitab ini ya, dari Kejadian sampai Wahyu, ya itu semuanya sebenarnya berisi mengenai bagaimana Tuhan itu selalu mengampuni ya, kita yang berdosa. Dan menurut saya, ya, yang bisa kita lakukan itu adalah hanya menerima kasih sayang Tuhan tersebut. Ya. Banyak orang yang seperti kayak bener nggak sih Tuhan tuh mengasihi saya? Itu tuh. Saya tuh kemarin tuh baru melakukan dosa ini. Ya. Takut atau nggak percaya, gitu loh.
Nah, ini pelajaran sekolah sahabat ini ya, atau firman Tuhan ini tuh mengingatkan kita ya, bahwa Tuhan itu kasih ada baik sekali kepada kita. Walaupun kita baru 1 menit lalu melakukan apa? Dosa. Ia tetap mengasihi kita. Kira-kira begitu, Sam, secara singkatnya. Ya, terima kasih Bang Ferry. Puji Tuhan. Oke, saya mau ke Sherin. Sherin di pelajaran hari Rabu dan hari Kamis ada 2 judul yang menarik juga. Tidak ada yang perlu ditakuti saat kita takut kepada Allah. Nah, ini luar biasa ya. Masalah ketakutan. Kemudian di hari Kamis, kemuraman orang yang tidak bersyukur. Nah, seperti apa ini Sherin? Silakan diuraikan. Oke, baik. Jadi di hari Rabu dan hari Kamis kita banyak lagi membahas tentang penglihatan Yesaya ya. Di ayat yang hari Rabu kita belajar dari Yesaya 8 ayat 11 hingga 15. Khususnya ini membahas di ayat 12 dan 13 karena hari ini kita akan belajar tentang rasa takut. Terlebih dahulu saya akan membacakan ayat 12 dan 13. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan. Dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti, dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Dan kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap dialah harus kamu gentar. Jadi di sini dibilang, janganlah kamu takut terhadap hal yang salah. Intinya seperti itu. Di sini sekolah sahabat membukanya dari satu kutipan oleh Presiden Amerika Franklin D. Roosevelt. Dia bilang, satu-satunya yang kita takutkan adalah ketakutan itu sendiri. Baik. Seluruh pekabaran Yesaya ini, dari mulai ayat 11 sampai 15 ini adalah kepada Yehuda pada saat mereka sudah ditindas oleh bangsa Asyur. Ya, dan di situ dibilang, isi pekabarannya kepada bangsa yang sedang tertindas ini adalah, kamu nggak perlu takut saat kamu sudah takut kepada Allah. Di sini satu hal yang aku belajar, walaupun dalam bangsa ini dalam keadaan yang sudah tertindas, ini adalah satu hukuman kan, karena mereka Ahas membawa mereka berbalik dari Allah. Namun, walaupun dalam saat tertindas ini, Tuhan masih memberikan harapan secara perorangan, memberikan penghiburan gitu. Bahwa tidak ada yang perlu kamu takuti ketika engkau takut akan Allah. Jadi bahkan saat mereka sudah tertindas, Tuhan masih memanggil mereka untuk kembali kepada Allah secara perorangan. Kemudian, di dalam Yesaya 8 ayat 12 dan 13 yang tadi kita sudah baca, Allah mengatakan untuk tidak takut, hanya takut akan Allah. Jadi jangan kita takut kepada hal yang salah. Kemudian ada hubungannya dengan Matius 22 ayat 37 kalau kita belajar dari sekolah sahabat. Rasa takut dengan Allah dan perintah untuk mengasihi Allah. Nah, yang mulai membingungkan itu saat kita tahu satu ayat dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Mungkin saya bacakan. Jadi kan kita tahu dalam Matius 22 ayat 37, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal bunyimu, dan itulah kita bisa baca. Dan di sini kita diberitahu untuk takut akan Allah. Tapi sedangkan di 1 Yohanes 4 ayat 18 saya bacakan, dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Jadi di sini mulai aneh kalau kita membaca 1 Yohanes 4 ayat 18 saja. Karena satu sisi kita diminta untuk mengasihi Allah, satu sisi lagi untuk takut akan Tuhan, tapi di 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan kalau kita takut tidak ada kasih di dalamnya. Untuk mengerti ayat ini, kita harus baca di ayat sebelumnya, ayat 17 dibilang, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Jadi dalam konteks yang ini adalah di saat masa penghakiman, di mana kalau dalam masa penghakiman
takut di sini adalah maksudnya bukan takut akan Allah yang seperti dikatakan dalam Yesaya ini, tapi adalah takut akan Allah saat penghakiman. Kita tahu apa yang di saat penghakiman orang-orang yang tidak menerima meterai kebenaran, mereka takut saat melihat Allah. Nah, itulah ketakutan yang dimaksud. Maksudnya adalah ketakutan karena masih berada di dalam dosa. Makanya di dalam sekolah Sabat dibantu supaya kita mengerti, dibilang ada berbagai jenis rasa ketakutan. Nah, dan rasa takut yang dimaksudkan akan Allah ini di sini adalah rasa takut dalam arti memahami dan menghargai kekuasaan orang tersebut serta batasan hubungan yang dimiliki. Terus diambil satu perumpamaan seperti kita berteman dekat dengan satu orang yang memiliki jabatan dan kuasa gitu. Ketika kita berteman dengan dia, pasti kita merasa aman dan kita tidak merasa bahwa dia akan menyakiti kita. Namun, to an extent, kita akan respect sama orang itu. Karena kuasa yang dimiliki. Seperti itulah rasa yang kita harus memiliki rasa takut akan Allah. Rasa yang menghargai. Begitu. Nah, pada hari Kamis, kita akan belajar dari Yesaya 8 ayat 16 sampai 22. Kita tahu kita bisa baca dalam 2 Tawarik 28 ayat 2 sampai 25, itu ada satu perikop tentang Raja Ahaz, juga dalam 2 Raja-Raja 16. Di sini kita melihat sejak awal kenapa konflik ini semua terjadi adalah karena Ahaz adalah raja yang membawa bangsa Yehuda berbalik dari Allah kepada penyembahan-penyembahan berhala. Begitu. Dan Ahaz ini sangat terlibat dalam agama kafir. Okultisme, bisa dibilang. Dalam Ulangan 32 ayat 17. Juga dalam 1 Korintus 10 ayat 20, kita bisa baca apa yang dimaksud. Dan gambaran Yesaya tentang keputusan akibat bersandar kepada kuasa yang lain selain Allah, kita bisa lihat dalam Yesaya 8 ayat 21 dan 22. Saya akan bacakan. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi. Dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Dari ayat 22 inilah kita mendapatkan judul sekolah sahabat kita hari Kamis, kemurahan orang yang tidak bersyukur. Jadi dalam pekabaran Yesaya, di dalam Yesaya 8 ayat 21 dan 2 itu menggambarkan bagaimana kondisi Ahaz yang dalam 2 Tawarik 28 ayat 22 dan 23 yang sudah dijelaskan oleh Bang Ferry tadi juga, bahwa bangsa Asyur menindas mereka dan mereka dirampas, dan bahkan dalam saat keadaan seperti itu Ahaz bukannya kembali kepada Allah, dia malah mempersembahkan korban-korban kepada raja orang Aram. Kita bisa baca di dalam 2 Tawarik, ya, 2 Tawarik 28. Jadi bukannya berbalik, ia malah tambah berbalik dari Allah yang benar, dan malah tambah parah dosa-dosanya. Ahaz menuntun bangsa ini kepada okultisme, dan hasilnya adalah ia memisahkan diri dari penyembahan kepada Tuhan. Dan ia memisahkan diri dari penyembahan kepada setan, merupakan bukti kesetiaan kepada Allah. Ini adalah satu pekabaran bagi kita. Untuk kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita tidak secara langsung menyembahkan persembahan-persembahan kepada Baal, seperti Ahaz menyembahkan anak-anaknya dan segala kejahatan-kejahatan yang sudah kita bahas sebelumnya. Namun tetap aja, makanya Sekolah Sahabat mengatakan okultisme. Secara kita tidak sadar, begitu banyak praktek okultisme yang bisa kita temui bahkan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin begitu pelajaran kita hari Kamis. Oke, terima kasih Sherin. Jadi di hari Rabu kita belajar tentang ketakutan, tetapi ketika kita takut akan Tuhan, ketakutan itu akan hilang. Dan di hari Kamis, kemurahan orang yang tidak bersyukur. Nah, share,
di hari Rabu dan hari Kamis ini ada pertanyaan, ya, ada dua. Yang pertama, kalau kita lihat di hari Rabu tentang ketakutan itu, sebagai orang Kristen, kita tidak seharusnya mengasihi perkara dunia, yang perkara-perkara yang disukai oleh orang-orang dunia. Nah, dengan pola pikir tersebut, kalau kita sebagai orang Kristen, apakah ada hal-hal yang orang dunia itu takuti, tapi kita sebagai orang Kristen tidak takuti? Nah, dan hal itu seperti apa? Kemudian yang kedua, ada hal-hal yang orang dunia itu tidak takuti, tapi kita sebagai orang Kristen takuti. Nah, dan seperti apa ini? Dan yang perlu kita takuti itu seperti apa, dan yang tidak perlu kita takuti itu seperti apa? Itu singkatnya. Nah, yang kedua di hari Kamis, nah tadi udah berbicara mengenai okultisme ya, atau penyembahan terhadap sihir atau kafir dan roh-roh jahat seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di sekeliling kita saat ini ya, mungkin tidak seperti Raja Ahaz yang tadi sudah dibilang oleh Sherin. Nah, kira-kira seperti apa nih okultisme yang ada di lingkungan kita sekarang, dan cara halus apa yang membuat kita akhirnya terpapar dengan hal-hal itu? Dan kira-kira ketika kita tidak bisa menghindarinya secara total, apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pengaruhnya dalam kehidupan kita? Nah, seperti apa? Silakan Sherin. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama, jawabannya sudah diberikan di dalam Matius 10 ayat 28. Saya akan bacakan mengenai apakah yang sebenarnya kita harus takuti dan kita tidak perlu khawatirkan. Di Matius 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang tidak dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Itu yang pertama. Yang kemudian adalah dalam Yeremia 10 ayat 2 dan 3. Oke, kita bisa baca nanti sendiri Yeremia 10 ayat 2 dan 3. Di situ membahas secara keseluruhan adalah tentang tahayul atau janganlah kamu percaya atau takut terhadap hal-hal yang bangsa-bangsa sebelum kamu takuti, seperti itu. Dalam Matius 10 ayat 28 kita baca tadi, kita belajar, kita jangan takut kepada apapun itu juga yang hanya cuma dapat membinasakan tubuh, tapi takutlah kepada apa yang bisa membinasakan jiwa. Jadi sebenarnya dari kedua ini kita bisa simpulkan Tuhan mau kita untuk lebih memikirkan, lebih takut kepada kehidupan spiritual kita bersama Allah, karena itu yang paling penting. Tujuan utama daripada kehidupan kita adalah restorasi kembali kepada Tuhan. Itulah yang paling penting. Yang namun di dunia ini kita melihat begitu banyak ketakutan yang selain itu yang mendistraksi kita daripada ketakutan yang seharusnya kita pikirkan sebenarnya, seperti misalnya para martir, mungkin kalau kita sebagai mahasiswa nilai jelek atau bagaimana. Bukan itu yang ditakuti, tapi adalah lebih ke spiritual kita. Untuk pertanyaan yang kedua, seperti saya sudah katakan juga, mungkin sehari-hari, mungkin saja kita bisa sadari, mungkin tidak sadari, kita tuh akan sering terpapar oleh spiritualisme atau okultisme. Secara kita tidak sadar, kadang penempatan rumah, feng shui, atau kalau kita misalnya membuka sosial media, di mana-mana selalu ada horoskop. Nah, mungkin kita tidak sadar nih, tapi dengan kita membaca sekilas, itu kita adalah terpapar langsung dengan ideologi-ideologi spiritualisme dan okultisme. Makanya dibilang susah di zaman sekarang kita untuk menghindari secara total segala pengaruh-pengaruh seperti itu. Namun ada satu yang kita bisa ambil dari pelajaran Sekolah Sahabat ini, dalam Yesaya 8 ayat 20 dibilang, carilah pengajaran dan kesaksian. Ini setelah membicarakan okultisme juga di ayat 19-nya. Jadi intinya, ketika kita tidak bisa menghindari itu semua, satu hal yang kita bisa lakukan adalah membangun benteng di sekeliling kita yang kuat dengan firman Tuhan. Begitu. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Sherin. Oleh karena itu,
sebagai kesimpulan, saya meminta Bang Bill, kira-kira pelajaran apa yang kita ambil sepanjang pekan ini, silakan. Oke, jadi di pelajaran pekan ini ada beberapa poin kesimpulan yang bisa saya simpulkan. Yang pertama adalah Tuhan menyediakan bagi umatnya sebuah kedamaian. Dari cerita Raja Ahaz dan bangsa Yehuda, tapi manusia memilih perang, dalam tanda kutip ya. Nah, manusia hidup sesuai dengan apa yang ia lihat, bukan apa yang ia percayai. Nah, jadi ini sering terjadi ya kepada saya, kepada kita semua, ya manusia itu sering melihat apa yang dia lihat aja, bukan apa yang di luar itu. Atau dalam tanda kutip dalam pelajaran kita, apa yang ia percaya atau Tuhan. Nah, meskipun Tuhan mengizinkan kesusahan untuk memberikan manusia pelajaran terhadap pilihan yang salah, ya, judul pelajaran kita, The Hard Way, jalan yang sukar ya. Walaupun Tuhan mengizinkan kesusahan itu, jalan yang sukar itu, supaya kita boleh belajar, tapi ia tetap memberikan kesempatan bagi mereka yang menyadari kuasa dan bergantung kepadanya. Tadi kita lihat juga di pelajaran kita, di hari Rabu ya, kalau tidak salah. Tidak ada yang perlu ditakuti, dan juga Tuhan menyediakan janji bagi umatnya. Nah, di poin selanjutnya adalah janji Tuhan akan selalu digenapi, walaupun tampaknya terlambat dan mustahil. Jadi, janji Tuhan pasti akan digenapi walaupun kita bisa saja tidak melihat penggenapan itu, mungkin aja ya contohnya ya banyak orang yang percaya Tuhan Yesus akan datang di zamannya, tapi orang yang berpikir seperti itu udah di bawah kita semua, udah dikubur semua. Nah, walaupun tampaknya janji Tuhan tidak terjadi di kehidupan dia, tapi Tuhan tetap akan datang, contohnya. Jadi janji Tuhan akan selalu digenapi, walaupun kita akan melihat penggenapan itu atau tidak. Tapi kita harus punya iman bahwa itu akan digenapi. Nah, saat banyak orang berkata, apakah hal ini yang diinginkan oleh orang banyak? Atau apakah ini langkah politis yang tepat, seperti Raja Ahaz ya? Apakah ini mendatangkan keuntungan? Apakah ini memberikan keamanan bagimu? Ya, tapi Yesaya dalam pelajaran ini berkata, apakah hal ini benar di hadapan Tuhan? Nah, ini menurut saya suatu hal yang sangat bagus sekali, tapi jadi kita merubah cara pandang kita melihat dalam konteks Tuhan. Apakah ini yang Tuhan mau? Apakah ini yang memang harus kita lakukan seperti itu? Nah, ringkasan pelajarannya yang ada di pelajaran buku sekolah sahabat kita, saya akan bacakan kepada teman-teman semua. Dikatakan bahwa melalui tindakan Yesaya dan keluarganya, ya Yesaya dan keluarganya. Jadi bukan cuma Yesaya, tapi ada orang yang juga akhirnya percaya akan imannya Yesaya ya, hal sederhana yang bisa kita tarik lagi. Serta kata-katanya, Allah mempertegas pekabaran yang berisi amaran dan pengharapan. Satu-satunya jalan yang paling aman adalah mempercayai bahwa Allah mengetahui apa yang dia sedang lakukan. Dia memiliki kasih dan kuasa untuk menuntun, melindungi, dan menyediakan keperluan setiap orang yang memberi peluang kepadanya. Bagi mereka yang berpaling kepada kuasa yang lain, hanya ada kesedihan. Jadi sangat singkat tapi sangat kena ya di semua hari tadi. Tuhan mengizinkan kuasanya itu ada kalau kita memberikan dia peluang, memberikan dia kesempatan untuk berkuasa. Tapi kalau pilihan kita tidak seperti itu, jatuhnya adalah jalan yang sukar. Tapi walaupun di jalan yang sukar sekalipun, Tuhan tetap memberikan kesempatan lagi bagi kita. Mungkin seperti itu, Semi. Puji Tuhan, terima kasih. Banyak pelajaran yang kita bisa ambil, dan saya mau kita masing-masing di sini boleh menyampaikan aplikasinya. Dimulai dari saya bahwa saya akan mau untuk belajar berharap hanya kepada Tuhan. Oke, saya mau ke Bang Bill, silakan. Kalau saya akan belajar untuk melihat dari perspektif Tuhan itu. Oke, Bang Ferry. Oke, tadi itu menarik ya yang disampaikan oleh Sheryl mengenai ketakutan. Jadi itu bahwa kalau kita takut sama Tuhan, berarti kita tidak akan takut dengan manusia gitu, dengan hal-hal yang lain lah gitu. Tapi itu semacam kayak berbicara gitu ya. Jadi ya saya nggak perlu takut lah gitu, mengenai besok, ya. Mengenai ya besok makan apa atau bagaimana anak nanti bagaimana gitu ya. Selama saya masih takut sama Tuhan, ya, itu tidak perlu takut ya. Jadi saya mau hidup lebih tenang. Terima kasih. Oke, Sherin, silakan.
Kalau saya hampir sama, daripada saya mengkhawatirkan dan takut akan hari besok, saya akan meluangkan lebih banyak waktu untuk merenungkan firman Tuhan, untuk takut akan Allah. Amin. Terima kasih semua yang telah berpartisipasi diskusi kali ini, dan kiranya pelajaran ini boleh menjadi berkat buat pemirsa semua, agar kita selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Baik, sebelum kita menutup, Bang Ferry boleh tutup kita dalam doa, silakan. Oke, kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur pada hari ini kami telah diperkenalkan kepada firman Tuhan dari Yesaya 7 dan 8, lanjutan dari pelajaran minggu lalu. Dan kami telah diberikan peringatan-peringatan ketika kami melupakan Tuhan dengan kemampuan kami, maka akan ada ancaman-ancaman. Sebab itu Tuhan, terima kasih bahwa Engkau selalu memperhatikan kami, Bapak. Itu semuanya Kau berikan karena benar-benar Kau mengasihi kami. Dan biarlah segala bentuk-bentuk ancaman ini juga Tuhan menyadarkan kami. Siapa kami di hadapan Tuhan? Siapa kami sebagai manusia, Bapak, yang selalu membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas firman pada hari ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk segala ketakutan, segala kekhawatiran kami, segala kecemasan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang lebih besar dari segala ketakutan kami. Kami juga berdoa untuk para pemirsa di rumah yang menonton video ini, karena Engkau berkahi mereka Tuhan. Berikan berkat rohani Bapak, berikan kesetiaan kepada mereka Bapak. Dan kami bersyukur semuanya ini. Kami serahkan doa ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan, dan demikianlah diskusi kita pada saat ini. Kami mengharapkan teman-teman semua boleh di-like, di-share, dan tentunya di-subscribe agar lebih banyak berkat-berkat Tuhan yang akan kita dapatkan dengan pelajaran-pelajaran selanjutnya. Terima kasih dan kiranya Tuhan memberkati.